firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Mereka siapa? Para murid-murid. Dan mereka telah menerimanya. Artinya segala firman itu sudah diterima oleh mereka. Ya, telah diterima artinya sudah. Ya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya. Ya kan? Mereka percaya Mereka bahwa kan aku menyebut dia datang Tuhan. daripadamu. Di mana? Berarti pertentangan antara perkataan Yesus sendiri dalam Yohanes 17 dengan pengakuan orang itu. Anda lebih dengar orang daripada Yesus sendiri. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan Astagfirullahaladzim. sebab memang akulah Kau datang membawa data yang ambigu, sementara data ambigu kau mau mengalahkan data yang jelas-jelas secara letterlek dan makna. datanya. Siapa yang mengatakan? Dengarkan. Dengarkan. Kau ini Berarti pengikut Yesus apa pengikut Paulus sih sebenarnya? Paulus. Perkataan Yesus didustakan. Perkataan Yesus didustakan. Matius 5:18 sudah dibilang tidak satu iota pun dirubah. Mungkin nongol Paulus bilang katanya dengan ditalikannya anak manusia sudah tidak ada lagi berlaku hukum Taurat. Oke, sekarang begini Bang Jer, konsekuensinya ketika dia mau membenarkan keduanya, baik di satu sisi Yesus Tuhan berdasarkan Yohanes 13:13, di satu sisi Yohanes 17 nomor 8, itu murid-murid mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti ketika mereka membenarkan Yohanes 13:13, murid-murid konsekuensinya neraka karena nggak tahu tentang siapa yang Yesus itu. Ya, Yesus Ya kan? itu utusan. Dia itu penasihat ajaib. Terus apalagi sebutin jabatan apalagi Bahwa itu salah, itu salah. Sebutin nggak apa aja tadi. Dia utusan terus apa guru dalam Yohanes apalagi 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Misalnya Yesus itu Tuhan, kok dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Coba baca Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak bisa dapat berbuat apa-apa dengan diriku begini. Bang, bagi mereka dari tebalnya Bible nggak usah banyak-banyak, cukup 3, 4, 5 ayat aja sudah cukup. Yang lain itu nggak perlu semua. Ini karena aneh. Jadi tebal-tebal itu bikin apa? Cuman penuh-penuhin kertas, nggak ada artinya sama sekali. Tuh, gua di belakang di belakang gue waktu itu, gue habis foto, gue tanya, ya kan, Yesus itu Tuhan. Dia bilang, jangan ngomong orang Kristen, genafta Torah, pencuri Torah katanya. Yang tertulis di Alkitab, Yesus itu Tuhan. Atau gimana? Itu bagi orang Yudaisme, Pak. Iya. Yudaisme. Kau tidak bisa jawab. Kalau kau bisa jawab, PB bisa berdiri dengan sendirinya tanpa PL atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Lantas asal muasal PL itu dari mana? Kau gali? Itu dari nabi-nabi Yahudi. Dari nabi-nabi Yahudi, ya kan? Berarti kau kan tidak bisa lepas dari Yahudi. Iya memang. Iya sudah selesai. Karena mereka adalah umat pilihan. Gini Pak teman-teman. Di satu sisi kalian itu kenapa kau acak-acak PL? Yahudi, tapi di satu sisi kalian kenapa kau acak-acak PL aslinya? Pertanyaan itu kau tempelkan di bibelmu, dijadikan satu sama PB. Sementara PLmu itu kau acak-acak, kau motivasi, kau renovasi. Tapi di satu sisi kalian kafir. Ini sekarang hadir yang punya PL. Kau bisa klarifikasi nggak? Atau sama saya 1 menit waktu usah Ji, lu noise Ji. Oke Bang Fia, terima kasih sudah izinkan masuk. Itu belum jawab dulu tadi, bisa nggak berdiri dengan sendirinya tanpa PL? Iya, nggak bisa berdiri Bang. Nggak bisa. Lantas PL dari mana asal muasalnya? Itu melalui proses yang lama Bang, mulai dari kita gitu. Kau ambil, kau proses lagi, ya itu salahnya. Bukan saya yang ambil. Gimana sih? Itu yang saya imani, bukan saya ambil. Udahlah. Ya gini loh Bang, imani jalani apa yang Anda imani, nggak usah membuli agama lain. Nanti dulu. Di ranah diskusi ya, tidak ada kami ada itikat sedikit pun ingin menggoyahkan iman kalian. Kalian mau mentuhankan kaleng kerupuk kek, kalian mau mentuhankan komodo kek, Yesus kek, buat kami tidak masalah itu keimanan kalian. Yang mau dibahas di ranah diskusi ini adalah apa penyebabnya, apa pijakannya, apa landasannya sehingga kau mentuhankan Yesus. Itu.
Soal kalian mentuhankan Yesus itu keimanan kalian itu terserah kalian mau percaya mau mentuhankan kaleng kerupuk sendal jepit ke bodoh amat. Begini loh teman, logikanya begini. Kalau anda di iman kami, seiman kami, pasti Anda itu akan mempelajari, mendalami dan mempertahankannya. Begitu juga di posisi Anda berusaha. Apa yang harus kalian mau kasih ke kami pelajari? Sementara di dalam biblosmu kau tempelkan PL dan PL itu adalah Yahudi punya. Itu baru bukan kau renovasi. Bang. Itu satu kesatuan. Satu kesatuan dari mana? Ya, iya, menurut iman kami, bukan menurut iman Anda. Kalau menurut iman Anda memang bukan, tapi kalau kami bagaimana menurut iman Yahudi sebagai pemilik PL? Loh, mereka yang iman kan tidak bisa memaksa. Apakah sepanjang sejarah mereka mengimani apa PL di dalam PB? Tidak. Sebagai penggenapan? Ya, Tidak. karena begini, di perjanjian lama mereka menyembah Allah. Satu ya. Kedua, mereka menunggu Mesias yang akan datang. Di perjanjian yang Mesias sudah ada. Apakah Kenapa Mesias itu lagi? adalah Yesus? Menurut perspektif Itu aja. Yahudi. Ini kan sudah Pertanyaan dijelaskan Oh, dalam oke. bilangan Kau bilang Mesias, 18 mari kita ayat tanya. 15. Mari Musa kita sedang tanya apakah berbicara pada Mesias kaum Israel. apakah Mesias yang dinantikan itu menurut perspektif Yahudi adalah Yesus? So, ini. Ulangan 18 Kalian ayat 5. tidak Tadi bisa kan saya bawa melepaskan dari 18 ayat Yahudi. 18. Seorang Anda tidak nabi bisa. dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Itu ulangan 18 ya. Kita buka itu Yesus yang akan datang. Kita buka di Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Ngerti nggak? Aduh, kalian ada-ada aja ini. Jadi Tuhan. Nabi Musa menulis jadi Tuhan. Mereka cuma mengambil buat nubuatan doang, PL. Alah, Ya benarlah kalian. cherry picking. Ini kan pandang kalian aja gitu kan. Karena di situ kurang paham jadi urus agama lagi gitu. Bukan urus agama. Kalian itu, ya kan. Lihat dong Quran bisa berdiri dengan sendirinya. Coba. Kenapa Nah, kalian itu kan Yahudi bisa berdiri? Dengar dulu, Bang. Disusun supaya dengar dulu. Dengar dulu. sampai terima ilham saja tahu membaca Tunggu ya. Islam kitab sucinya bisa berdiri dengan sendirinya, mandiri. Yahudi dengan kitab sucinya mereka bisa berdiri dengan sendirinya. Lantas kalian, apakah kitab suci kalian bisa berdiri dengan sendirinya tanpa mengkait-kaitkan kitab suci Yahudi? Bukan mengkait-kaitkan satu kesatuan. Anda sudah mengatakan iya, Anda mengiyakan bahwa PB tidak bisa berdiri dengan sendirinya dari PL tanpa PL. Dan PL itu Anda mengakui itu dari Yahudi. Lantas kalian bilang lagi, bertakia lagi, gimana? Yang benar yang mana? Jangan double standar. Tentang Yesus. Aduh. Semuanya Tunjukkan sama saya satu nubuatan dari PL yang digenapi oleh PB. Tunjukkan. sudah dibacakan Martin tadi. Aduh. Nah, itu ditolak sama Yahudinya sebagai pemilik PL. Teman-teman silakan dalami kebenaran itu, nanti ketemu sendiri kebenarannya. Terima kasih sudah diizinkan masuk. Salam. Kebenaran mana? Kebenaran versi siapa? Versi Paulus apa versi Yesus itu sendiri? Jalan kebenaran dan hidup apapun percaya kepada. Iya, saya tanya sama kau, kebenaran yang versi Paulus atau versi Yesus itu sendiri? Yesus sendiri yang bilang, akulah jalan kebenaran. Seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Semua nabi rasul ya begitulah. Mana nabi lain? Bingung aja masih didoakan. Semua membawa ajaran menuju kepada suatu titik akhir, yaitu kepada Sang Maha Sumber. Tapi mereka tidak berkata aku tidak jalan, kebenaran dan hidup. Al-Quran mengatakan kok, Al-Maidah 16, kenapa lagi? Ya silakan ini loh Bang, silakan iman. Nah, kalau Anda mau bilang, Anda kan mengarah kepada komparasi, ya kan, maka saya menggiring ke situ, gitu loh. Nah, sudah dijawab saja. Anda sudah tegas mengatakan bahwasanya PB tidak bisa berdiri dengan sendirinya tanpa PL. Itu aja landasannya. Iya betul itu. Iya. Nah, makanya kalau orang Yahudi protes sama kalian itu berarti ada sesuatu yang salah. Iya, dan itu sah-sah saja. Itu dari sisi keyakinan mereka loh Bang.
dan itu tidak salah. Begitupun dengan keyakinan Anda menyatakan itu salah, ya itu sah-sah saja gitu kan. Kalau gini Pak, kita bicara tentang keyakinan, tapi kita berdasarkan Tutup layar woy, aku kena peringatan. aduh. Tutup layar. Kalau bicara tentang keyakinan dan tentang keimanan, nggak usah ngomong Pak. Kita tidak membahas tentang keyakinan abang gitu. Yang kita bahas dasar sumbernya, abang berkeyakinan itu tentang apa, bersumber dari apa, yang itu yang kita bahas. Kita akan bersumber itu kepada Bible, di mana ayatnya menunjukkan bahwa Yesus kan itu kedudukan berdasarkan Bible. Gini loh, Bang. Misalkan anak, oke, Itu pertanyaan itu kan dari sebelum Anda lahir itu kan selalu digoreng pertanyaan-pertanyaan gitu. Iya, makanya dibantu tutup layar. Boleh iya. Dan carilah jawabannya di Bible Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya lah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian ayat 12-14, firman itu telah menjadi daging ya, yaitu Yesus. Itu loh. Izin boleh tanya nggak Pak Hati? Saya mau tanya sedikit aja. Ya silakan. Nah, Izin. begini, saya mau buat memecah ini ya, biar nggak stuck diskusinya. Saya mau tanya ke Pak Hati, bisa nggak memberikan konfirmasi, verifikasi dari sumber luar selain sumber Kristen, kebenaran cerita-cerita yang ada di dalam PB itu? Misalnya, ya banyaklah beberapa hal, diantaranya kapan Yesus bernarasi menyampaikan petua-petuahnya kepada murid-murid yang katanya 12 itu, sehingga itu yang tertulis di Bible itu satu. Kemudian dari pihak luar yang dari sejarah itu ada nggak yang mengkonfirmasi cerita Yesus di dalam Bible itu? Silakan. Orang setelah Yesus diangkat aja 40 tahun kemudian baru kok nongol itu semua. Iya. Mohon izin ya. Tidak ada konfirmasi. Ya, Itu aja. itu bukan bidang saya. Ada orang tertentu yang Ya udahlah kalau gitu. Mau sholat isya dulu ya. Assalamualaikum semuanya. Makasih Bu Najib. Assalamualaikum. Ya, Yerusalem. Terima kasih semua diskusinya. Turun ya Pak Ate. Oh iya ya. Bukan, Mr. Hati masih di atas. Oh Pak Ate. Oke. Iya Pak Ate, silakan dijawab Pak Ate. Ini loh Bang Al itu. Bukannya tidak mau menjawab, takutnya salah gitu, karena ada orang tentu yang lebih memahami soal-soal sumber lain gitu loh. Nggak apa-apa, kalian tap layar aja, weh. Kalau gitu, kalau sejarah atau dari teks Pak Ate nggak mungkin belum mendalami ya. Pak Ate enak tuh diskusi dari sisi apa? Dari sisi teologi boleh? Semampunya saya loh ya, karena saya bukan maha tahu. Boleh. Saya mau tanya ya. Menurut Denom Pak Ate itu sebenarnya antara Yesus, Allah dan Roh Kudus itu yang Tuhan yang mana sebenarnya? Apakah itu subordinasi, hierarki, atau memang dia setara ketiga-tiganya Tuhan, atau bagaimana yang Bapak imani? Silakan Pak. Ketiganya itu tauhid, ketiganya itu esa gitu loh, satu yang tak terpisahkan. Dan mengenai pemahaman itu juga kan dalam kekristenan juga itu ada beberapa pemahaman. Nah, beda orang kan beda pemahaman gitu loh. Jadi ada juga beberapa, ada yang menekankan keesaannya, ada yang menekankan ketritunggalannya gitu. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya Pak Hati mengimani yang Pak Ate imani saja seperti apa, biar kita bisa diskusinya biar nyambung gitu. Yang saya imani Allah itu esa, tauhid, kemudian dia telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Oke, ini ada beberapa kontradiksi Pak. Yang pertama, Allah itu menjadi manusia. Nah, itu dia bias. Kenapa? Ya karena yang dituhankan itu bukan manusia secara umum, tapi Yesus kan. Seharusnya ayat itu berbunyi Tuhan menjadi Yesus, itu baru pas. Tapi kalau dia mengatakan Tuhan menjadi manusia, ya itu yang manusia ini berapa miliar Pak, banyak Pak. Itu sifatnya subjektif, itu satu. Yang kedua, Bapak katakan tadi hakikatnya semua itu satu.
Walaupun itu kontradiksi. Kenapa? Pada realitanya semua itu tidak satu, kan masing-masing berpisah. Bentar Pak, sebentar Pak. Jadi yang saya mau tanya Pak Hati ini, kesatuannya itu di mana? Di hakikatnya, di kuasanya, atau di pribadinya? Silakan Pak. Hakikatnya adalah satu Esa Allah gitu kan. Tapi dalam peranannya itu berbeda. Bapa mengutus, kemudian Yesus itu diutus, dan Roh Kudus itu mendiami orang percaya, bekerja. Oke, berarti kalau seperti itu saya tanggapi begini Pak. Satu hakikat ya berarti beda free will kan tadi Bapak bilang, karena ada yang diutus, ada yang mengutus kan begitu. Artinya secara subordinasi dan secara tingkat dia tidak sama. Kenapa? Karena ada yang diutus, ada yang mengutus. Itu menunjukkan ada yang memberi perintah dan ada yang menerima perintah. Ya, jadi lebih ke subordinasi sebenarnya itu. Macam ya ini Tuhan memberikan perintah kepada Roh Kudus untuk kepada Putra dan seperti itu. Nah, tapi tadi Bapak katakan juga itu satu. Nah, hakikat. Saya luruskan Pak, begini Pak. Yang namanya hakikat itu Pak tidak berarti dia satu Pak. Contoh, saya, Bang Bulu, Bang Bejo. Ini hakikatnya satu. Apa hakikatnya? Manusia. Sama kami, tiga ini manusia. Tetapi mentang-mentang manusia, sebentar Pak. Mentang-mentang kami bertiga ini manusia, tidak berarti kami setara dan satu kehendak Pak. Bang Bulu Ketek dia hendak memanjangkan bulu keteknya. Bang Bejo dia hendak memanjangkan jenggot. Saya hendak memanjangkan rambut misalnya. Seperti orang gondrong. Kan kehendaknya dan keinginannya berbeda-beda. Walaupun pada hakikatnya kami satu, yaitu sama-sama manusia. Nah, jadi sekali lagi yang Pak HT maksud dengan satu hakikat nih, hakikat yang seperti apa? Silakan Pak. Sehakikat dalam kealahannya gitu loh. Ini saya gunakan Bible aja ya. Iya Pak, saya ngerti kealahan itu. Ya, mulai dari penciptaan. Maksudnya dispesifikkan yang satu hakikat itu apa? Maksudnya zatnya, maksudnya unsurnya ya. Misalnya nih manusia nih, seperti kita nih dari tanah semua, binatang semua kan, malaikat dari cahaya semua, api semua kan begitu Pak. Jadi didefinisikan secara jelas gitu, nggak ngambang gitu Pak. Nah kemudian itu tadi di samping dia secara substansi atau hakikat, lalu ininya secara kehendak dan kuasa dia setara apa tidak gitu loh. Silakan. Ini datanya dari Bible ya gitu ya, Kejadian 1 ayat 26 gitu kan. Marilah kita menjadikan manusia. Kata kita di situ menunjukkan tentang bagaimana kesetaraannya kita, Allah, Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus itu sehakikat dan bahannya mencipta. Kemudian kejadian Allah itu adalah pencipta. Allah sesuatu diciptakan oleh Dia. Jadi mulai dari Pak HT, mohon maaf, saya ingatkan sekali lagi kekuatan telinga saya itu 350 km per jam. Janganlah asal-asal berstatement ya. Silakan lanjut Bang Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani sabar passwordnya, silakan Bang Al. Hati-hati ketika berstatement selama ada saya. Saya catat jam-jamnya, silakan Bang Al. Ya, saya ulangi pertanyaan saya Pak Hati ya. Tadi Pak Hati katakan dia semua itu satu hakikat. Itu udah saya bantah bahwa pemikiran Pak Hati itu kontradiksi dan salah. Bahwa satu hakikat itu tidak menjamin satu kehendak dan satu kuasa. Saya beri contoh. Saya, Bang Bulu, Bang Bejo, satu hakikat. Apa hakikatnya? Manusia. Tetapi secara kehendak, keinginan kami ini berbeda-beda semua. Saya udah kasih contoh tadi. Nah, misalnya manjangin bulu kan beda-beda semua tuh. Ada bulu ketek, ada bulu kumis, ada bulu jenggot. Kan nggak sama keinginannya, beda-beda Pak. Jadi itu yang saya tanya. Apakah ketika Bapak berkehendak, apakah Roh Kudus juga berkehendak? Lalu apakah Yesus juga berkehendak yang sama seperti kehendak Bapa? Nah, begitu. Silakan Pak. Kalau mau pakai Bible lebih bagus lagi Pak. Dalilnya lebih sip gitu. Silakan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini satu kesatuan gitu. Mulai dari penciptaan segala rencananya itu satu kesatuan. Tidak ada yang kontradiktif Bang Al. Satu kesatuan ya. Saya catat. Satu kesatuan itu maksudnya adalah tiga yang digabung menjadi satu. Itu namanya satu kesatuan Pak. Oke.
Saya terima dulu sampai di situ. Tetapi kemudian kalau dia 3 menjadi 1, tidak lantas itu adalah 1, Pak. Kenapa? Karena ada unsur manusia di situ pada Yesus. Kemudian ada unsur cahaya pada Roh Kudus yang berupa burung merpati itu kan. Nah, artinya di sini ada unsur manusia di situ. Lalu Bapak katakan dia pada hakikatnya adalah 1. Itu jelas tidak 1, Pak. Itu kontradiksi, Pak. Artinya apa? Bapak menggabungkan yang lemah dengan yang kuat, yang tidak terbatas dengan yang terbatas. Begitu, Pak. Jadi itu secara ini, Pak. Kalau Bapak itu jujur dengan hati nurani Bapak dan bersekolah dulu ya, itu tidak bisa diterima secara ilmu pengetahuan. Artinya ini halusinasi saja gitu. Nah, jadi Bapak harus pilih bahwa dia memang ya Tuhan yang sebenarnya ya Tuhan gitu. Kalau Bapak katakan satu hakikat, berarti Bapak akan mengatakan bahwa yang sebenarnya adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia atau inkarnasi. Itu yang lebih tepat gitu. Karena kalau digabung itu tidak mungkin, Pak. Kenapa? Karena Bapak harus pilih salah satu, apakah dia manusia ataukah dia Tuhan gitu. Apakah dia pencipta atau dia makhluk gitu. Kalau dia digabungkan kedua-duanya itu kontradiksi dan tidak masuk akal gitu loh, Pak. Jadi Bapak harus confident dengan iman Bapak. Katakan saja Allah menjelma menjadi manusia. Tidak ada yang lain, hanya itulah yang Tuhan sebenarnya ketika dia menjadi manusia. Itu baru clear, Pak. Itu. Silakan, Pak. Ya betul, Tuhan itu adalah Tuhan, gitu kan? Itu dalam keesaannya gitu, ketauhidannya. Kemudian ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, itu menunjukkan dua hal yang berbeda, aku dan Bapa. Tapi bukan berarti mereka itu terpisah. Oke, berarti Bapak mau mengatakan bahwa Bapa gitu loh. Oke. Dari Bapa. Itu ngomongnya kan. Enggak, bentar, Pak. Dengarkan baik-baik ya. Saya memang tidak dapat menalar gitu, Bang Al ya. Nggak apa-apa. Sebentar dulu, Pak Hati, mohon maaf saya potong. Iya. Anda bilang saudara saya tidak dapat menalar. Bentar lagi saya counter, silahkan Bang Al. Iya. Saya hanya meluruskan cara berpikir Bapak. Bapak katakan dia pada hakikatnya adalah 1. Tetapi kemudian Bapak bilang walaupun dia 1, tapi dia tidaklah sama. Itu ya Bapak sendiri yang sebenarnya tidak konsisten dalam berbicara. Kalau Bapak katakan dia adalah 1, katakan saja 1 bahwa tidak ada 3 pribadi, cuma ada 1 pribadi, cuma perwujudannya berubah-ubah. Kadang dia jadi manusia seperti Yesus, kadang dia jadi burung, kadang dia menjadi yang tidak terlihat seperti itu. Itu baru Bapak konsisten. Tapi kalau Bapak katakan dia digabung tapi hakikatnya adalah 1, nggak bisa begitu. Artinya Bapak nggak konsisten dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, saya lebih sependapat dengan konsep Bapak-Bapak gereja. Menurut Bapak gereja itu kan ketiganya itu tidak setara. Kalau dikatakan tidak setara, maka dia tidak 1 sebenarnya, Pak. Dia ada 3, Pak. Itu yang disebut Bapak bilang tadi kesatuan. Artinya ketika Bapak bilang dia memang 1 kesatuan, artinya ada 3 yang digabung menjadi 1. Bapak jangan katakan lagi bahwa itu 1. Jujur saja bahwa yang namanya 3, Pak, bukan 1, Pak. Tidak bisa, Pak. Anak kecil pun kalau ditanya apakah 3 itu 1, mereka nangis, Pak. Nangis dia, nggak terima. Sampai ubanan pun si bayi itu nggak akan terima kalau 3 itu 1, Pak. 3 itu tetap 3, Pak, gitu. Hanya saja derajatnya berbeda-beda. Dan bahkan di dalam Bible pun dikatakan ketika Yesus bangkit ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya bukan dia berubah menjadi Bapa, tetapi dia duduk di samping kanan Bapa. Artinya dia dan Bapa adalah 2 okonom yang berbeda. Gimana, Pak? Benar nggak saya bilang? Ya benar itu. Ada saat tertentu di mana kita melihat dari keesaannya, ada saat tertentu di mana kita melihat dari peranannya masing-masing loh, Bang El. Iya, tapi kesimpulannya kan tidak 1 kan, Pak? 3 kan, Pak? Kesimpulannya. Ini saya tanya Bapak nih, jujur, Pak. Mereka itu Esa. Iya, Esa dalam hakikat. Tadi saya sudah jelaskan. Iya. Satu hakikat itu tidak berarti 1 orang. Saya, Bang Bulu, Bang Bejo, satu hakikat manusia. Tidak berarti kami adalah 1, Pak. Ya, 1 secara hakikat, tapi kami oknumnya secara pribadi kami 3, Pak. Iya kan? 1 hakikat, ya apa? Sama-sama manusia. Nah, itu tadi saya katakan, oke lah unsurnya Tuhan, 1 hakikat. Berarti kan 3 Tuhannya, Pak. Bukan 1. Karena 3. Begini kan, suatu keyakinan itu kan didasarkan dengan kitab sucinya gitu kan. Nah, apa yang kami yakini itu berdasarkan Bible. Iya, betul. Sepakat saya. Iya. Jadi begini, Pak.
Saya mau tanya Bapak satu lagi. Oke lah, tak apa-apa Ketika lah. kami berbicara Mungkin Allah Bapak itu Esa, nggak Tuhan sampai ya. itu Oke Esa. lah, saya Ya. turunkan levelnya sedikit. Sini Pak. Kalau di situ mungkin Bapak nggak sampai. Saya turun lagi sedikit ya. Begini Pak. Dari yang ketiga itu, siapakah yang berkehendak sebenarnya dalam setiap perbuatan mereka bertiga itu? Yang berkehendak itu Bapak, atau memang masing-masing itu punya kehendak masing-masing? Silakan Pak. Gimana Bang? Bang Al? Silakan. Kan saya udah tanya tadi. Di antara mereka bertiga itu, yang punya kehendak sebenarnya siapa? Apakah cuma Bapa atau Roh Kudus dan Yesus punya kehendak sendiri-sendiri? Itu yang saya tanya. Atau cuma Bapa saja yang berkehendak? Silakan. Gini loh Bang, saya sudah sampaikan tadi, ada saat tertentu di mana kita berbicara dari sudut keesaannya, kemudian ada saat tertentu dari pribadi masing-masing gitu loh. Oke, saya ikuti pikiran Bapak. Kalau begitu, bagaimana Bapak bisa membedakan ketika dia berkehendak, ini Yesus yang berkehendak. Kemudian ketika berkehendak lagi, ini Bapak yang berkehendak. Bagaimana Bapak bisa membedakan? Misal nih, ketika Yesus minta ikan goreng, ini yang minta ikan goreng, ini Yesus bukan Bapak gitu. Bisa nggak Bapak jelaskan, bedakan kapan dia jadi Tuhan, kapan dia jadi manusia? Ya, itu Yesus yang minta ikan goreng. Yesus bukan Bapak kan? Iya. Nah, berarti kan dua kehendak, Pak. Bagaimana mungkin dua kehendak, satu pribadi Bapak katakan? Seharusnya dua kehendak itu membuktikan bahwa dia bukan satu pribadi. Dia ada dua Tuhan di situ sebenarnya. Kecuali kalau Bapak katakan sewaktu Yesus minta ikan goreng, itu Bapak yang lapar pengen makan ikan goreng. Gitu seharusnya kalau memang satu Tuhan. Bukan begitu maksudnya Bang. Bukan dalam artian apa yang Yesus makan Bapak juga makan. Saya tidak berbicara soal makannya, Pak. Yang berkehendak itu siapa? Yang memutuskan pengen ikan goreng itu, apakah Bapak atau Yesus atau Roh Kudus yang nyuruh Yesus, "Sus, kau minta ikan goreng, aku lapar," gitu. Sebenarnya siapa? Itu yang saya tanya, gitu. Jadi Pak Hati katakan saja yang sebenarnya itu yang nyuruh Yesus makan Ini ikan loh Bang, goreng itu Bang Al. Bapak, gitu. Ini kesaksian Bible saja lah. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," gitu kan. Dan kami akan mengutus Roh kepadamu gitu kan. Itu saya sudah paham, Pak. Cuma Iya. kan meluruskan cara berpikir Bapak. Jadi ketika tiga pribadi tadi, ya, saya tanya, itu tiga pribadi itu ketika Yesus pengen makan goreng, apakah itu dari Yesus pribadi sendiri yang Itu pengen? dari Yesus. Memang Bapak yang nyuruh dia, ya Yesus, kok minta ikan goreng biar kenyang perutmu gitu. Artinya itu gimana, Pak? Rasanya gitu Bang, Bapak minta Yesus minta ikan goreng. Kan dia minta ikan goreng tuh. Apakah Bapak yang pengen makan atau memang Yesus yang pengen makan? Itu yang saya tanya. Ya Yesus waktu itu. Ini Bang Al, ini coba jelaskan aja pemahaman Bang Alan, nggak usah muter-muter gitu. Oke, saya jelaskan ya begini Pak. Pak. Kalau menurut saya, kalau Pak Hati jujur ya, sebenarnya konsep Tritunggal itu ya ada dua pilihan Pak. Yang pertama, tiga Tuhan. Bapak yakin terima saja tiga Tuhan. Kenapa? Karena ini memang diadopsi dengan konsep asimilasi dengan budaya Yunani yang memiliki konsep tiga Tuhan, Pak. Itu satu. Yang kedua, kalau Bapak ingin mengasih konsep oneness, itu Bapak harus mengacu kepada Taurat seperti konsep orang Yahudi. Maka Bapak harus terima bahwa konsepnya itu subordinasi, bahwa Yesus itu memang utusan seperti banyak dalam ayat-ayat Bible, ya. Dan dia bukan Tuhan, dia hanya sebatas nabi dan rasul. Begitu Bapak. Tapi kalau Bapak ingin katakan bahwa Tuhan itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa, gitu, maka Bapak harus jawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Maksudnya itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan gitu. Jadi bukan mengatakan bahwa kambing adalah kucing. Kau terima atau tidak, kambing itu adalah kucing. Aku tak mau tahu itu. Nah, itu kan lucu, Pak. Oke, jadi Bapak jelaskan menurut ya Bible saja silahkan. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, dengan dalil yang memang benar gitu. Nggak muter-muter gitu. Silakan Pak. Iya, terima kasih Bang. Itu yang disampaikan tadi memang benar kan, itu kan
dari sudut pandang orang Yahudi itu memang seperti itu. Tuhan itu seperti itu ya. Tapi ini yang kami yakini itu memang dari Bible gitu. Apa kata Alkitab, apa yang Yesus katakan, kemudian disimpulkan gitu kan dalam keyakinan kami. Oke. Pak, dari dua pertanyaan saya tadi, yang mana satu yang Bapak yakini? Sebalik lagi, silakan Pak. Dua-duanya Bang. Karena dari sudut pemahaman kita dari oneness, iya memang Tuhan itu tauhid esa adanya gitu kan. Tapi di dalam karyanya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu jelas berbeda yang disaksikan oleh Bible gitu loh. Nggak bisa keduanya Pak, karena itu beda Pak. Belum tambah ya, saya Yang satu, iya. Iya, Bang Bejo. Bentar, dikit ya. Jadi Pak Hati ini saya lihat gagal paham ya. Seharusnya udah lama gitu bisa berpikir itu mencerna apa pertanyaan. Saya bertanya tentang siapa Tuhan tadi Pak, bukan bagaimana Tuhan. Kalau Bapak bertanya bagaimana Bang Al, ya saya macam-macam. Saya punya kumis, saya punya rambut gondrong, saya ganti-ganti baju, itu bagaimana saya. Tetapi kalau siapa saya, itu cuma satu saja Pak. Saya adalah anak Pak Anu, tinggal di sini, pekerjaan ini, itu cuma satu saja Pak. Jadi bedakan antara siapa saya dengan bagaimana saya. Yang saya tanya tadi itu siapa Tuhan, bukan bagaimana Tuhan. Silakan teman-teman tambahin. Ini kan ini kan dari sebenarnya dari abad berapa itu gereja, dan ujung-ujungnya itu kan akan bertanya, berarti Tuhan itu tiga, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Itu kan ujungnya nanti loh Bang Al. Sudah baik dengan saya atau gimana? Anda dengan saya aja Mitra Hati. Bagaimana kita berdiskusi? Saya tanya dulu ini, minta izin. Ini saya yang berbicara bulu nih, Bang Bulu ketek ini. Gimana? Anda berdiskusi dengan saya bisa atau gimana? Mr. Hati? Ini Bisa. semampunya ya, satu aja. Baik. Kenapa ini HP saya? Aduh, sebentar dulu. Udah. Baik, saya ini ada mencatat pernyataan Anda sangat indah sekali. Di jam 19.52 Anda mengatakan sesuatu yang Anda ambil ya, yang Anda sadurkan di kitab Kejadian 6. Enggak, utangku dicatat enggak? Enggak, utang cabai enggak. Utang cabai beras enggak lagi mahal. Dah. Di dalam kitab Kejadian 6 pasal 6 Anda mengatakan kata kita membuat rupa manusia itu termasuk Yesus di situ. Padahal orang Yudaism aja tidak mengenali Yesus di dalam kitab Kejadian karena itu termasuk tanahnya, Tauratnya orang Yahudi. Iya betul. Terus Anda mengatakan di jam 19.52 satu kesatuan antara Yesus dan Bapa. Saya agak tertarik di jam 19.53 Anda mengatakan Tuhan di sini adalah Tuhan dalam ketauhidan, dalam keesaan. Padahal dalam konsekuensinya atau konsepnya atau liter tek ayatnya tidak ada kata tauhid di dalam kitab Anda. Betul begitu ya, Pak Mr. Hati ya? Pak Hati? Aduh, kenapa Pak Hati? Sebentar Bang, HT-nya lagi rusak tuh, perbaiki habis baterai. Baik. Lu ya, lagi lu ya. Baik, saya selalu sabar. Itu agak ini dengan catatan timingnya Bang Bulu ketek itu kayaknya. Baik. Gampang. Sabar saya. Sabar ya, sabar. Sabar, orang sabar itu. Sabar. Pantatnya nggak lebar. Masya Allah Bang Andi. Baik, siap Pak Hati ya. Pak Hati, jadi menurut Pak Hati dari tadi Bapak mengatakan bahwasanya Yesus dan Allah atau Bapak itu satu kesatuan. Begitu? Ya. Kenapa Pak Hati hilang-hilang? Jangan hilang-hilang dulu, saya masih berbicara Pak Hati. Dari tadi saya jadi berhala di sini Pak Hati. Gimana Pak Hati? Iya saya dengar Bang. Iya satu kesatuan. Baik, satu kesatuan baik. Tolong Pak Hati, saya ingin meminta kepada Anda, Pak Hati, Tuhanku Pak Hati. Dulu Pak. Mohon sabar. Ini saya telan nih HP saya nih Pak Hati ya. Saya googling dulu Pak, cari data. Baik, saya bantu dalilnya Bapak. Tadi Bapak menyebutkan Yohanes 10:30 aku dan Bapak adalah satu. Cuma Bapak lupa Yohanes 17:21 Bapak ya. Sabar Pak, saya nengok dulu. Sabar. Saya satu Pak.
Jadi saya googling dulu Pak. Jadi saya Sangat sabar Bapak. Di mute ini Pak Seti. Di mute dong. Assalamualaikum Bang Andi. Di mute juga nih Pak. Di mute semua. Pak HT lagi konsentrasi masalah data. Jadi sabar dulu ya. Sabar, baik. Jadi Yohanes 10:30 itu Bang. Yohanes 10:30 dia membawa 21 ya. Ya Bang, aku dan Bapak adalah satu Bang. Satu apa Bang? Satu keluarga kah? Satu RT kah? Gitu loh Bang. Gitu loh. Baik. makanya Bang Bulu jadi berhala aja biar dia. Iya ya. Kenapa saya masuk pun? Bang Al ini Bang Handi lah sajalah. Nanti kabur anak Tadi orang. sama Handi. Bang Silakan Al Bang dia Handi. nggak Jangan saya kan baru masuk. Baik. Ente dulu lah. Baik. Nanti kabur nggak ada lagi saudara kita di sini Bang Handi. Ya makanya aku diam aja tapi saya bicara juga. Baik. Kebalik dia tuh. Aku sendiri sini. Baik. Kemana Pak Hati? Ternyata aku sendiri di sini ya. Oh ya sudahlah saya Panggil diam saja kawannya Pak. nggak apa-apa, panggil kawannya satu RT nggak apa-apa. Baik. Pendetanya ada yang mau nemenin nggak, Mr. Hat? Saudara yang Kristen di bawah, Mr. Hat minta ditemenin, soalnya dia sendiri. Kasihan dia kedinginan. Ayo, teman-teman yang Kristen di bawah, bantu dong Bang, Mr. Hat-nya. Lanjut. Saya orang paling baik loh di sini Pak Hati, paling sabar saya. Saya catat lagi pernyataan Anda. Gimana Pak Hati? Kita lanjutkan. Pak Hati. Kan Bang. Baik. Pak Hati dari tadi sebentar saya belum ke konteks ini ya. Saya masih ke konteks. Aduh Pak Hati. Kenapa Pak Hati? Aduh. Maka udahlah Ya udah saya diam aja Bang Handi lanjut lah. Bang Handi lanjut. tadi Bang Bulu Ketek jadi berhala biar bagus tahu. Iya, silakan Bang Handi. Ya udah deh Bang Handi ya udahlah terserahlah Pak Hati. Catat, jadi dia takut. Masya Allah. Dicatat. Pak Hati saya nggak akan mencatat kok harga cabai Pak Hati. Saya udah belanja cabai tadi pagi Pak Hati. Tadi sama Bang Al dia gak Gimana? Kalau aku diem kok. Gimana Bang Handiku? Aduh Bang Handi. Saya diem dari tadi saya diem. Kalau saya ngomong itu nggak diem loh. Ya iyalah namanya ngomong, gimana mau diem? Ya Ya, itu Pak Hati. nongol tuh terusin. Pak Hati. Baik, gimana Pak Hati? Baik. Tadi Pak Hati luar biasa sekali di jam 19.54 membawa Yohanes 10:30 aku dan Bapak Allah satu ya Pak Hati ya. Cuman Pak Hati sayangnya kelupaan Yohanes 17:21. Pak Hati mau saya bacakan, kebetulan saya hafal. Ya silakan Bang. Baik, baik kali Pak Hatiku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jika Pak Hati merujuk kepada Yohanes 10:30 di jam 19.54, Bapak Hati, bagaimanakah konsep di dalam Yohanes 17:21 Pak Hati? Apakah mereka itu murid-murid yaitu satu esensi dengan ketuhanan yang ada di dalam Bapa? Silakan Pak Hati. Itu ke dalam persekutuan Bang. Bagi ke Yesus itu kan dalam kekristenan disebut sebagai kepala, dan orang percaya gereja adalah tubuhnya. Jadi ketika Pak Hati mengatakan ini sebagai persekutuan, apakah Yohanes 10 ini sebagai persekutuan juga sama seperti 17:21 ini? Silakan. Di satu sisi keesaannya, di satu sisi juga persekutuan Bang. Halo Bang Bulu. Baik. Anda mengatakan di satu sisi keesaannya, di satu sisi persekutuannya. Pertanyaan saya, apakah Yohanes 17:21 itu merujuk kepada satu sisi keesaannya? Bagaimana? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Baik.
Saya bacakan lagi. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, mereka di dalam kita juga. Supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Bagaimana Pak Hati? Apakah mereka murid-murid Yesus itu di dalam satu sisi keesaannya sesuai pernyataan Anda di jam 20.12 barusan? Silakan. Beda konteksnya Bang, Yohanes 10 dengan Yohanes 17. Baik, gimana perbedaan konteksnya? Silakan. Kalau Yohanes 17 itu memang berbicara tentang Yesus adalah utusan yang diutus oleh Bapa. Baik. Gitu kan. Orang yang percaya kepadanya menjadi satu dengan Dia. Baik. Baik. Yang tak terpisahkan. Oh, terlucu. Ini. Baik. Baik, Anda mengatakan bahwasanya oh ini untuk kerasulannya sebagai utusannya, sedangkan Anda menafikan ini kepada konsep Yohanes 10:30 begitu. Begitu Pak Hati? 10 ayat 30 dibacakan Bang. Baik, aku dan Bapa adalah satu. Iya, dan Yesus dan Bapa adalah Esa. Baik, Yesus dan Bapa adalah Esa. Tolong jelaskan kepada saya definisi kata Esa biar saya counter semuanya. Karena ini sesuai dengan pernyataan Anda di Yam 19:53, Tuhan bagi kita adalah Tuhan yang dalam ketauhidan, dalam keesaan. Tolong Bang, sebelum saya counter ke nas dan dalil, karena saya tidak pernah lari dari nas dan dalil. Tolong definisikan kepada saya kata Esa, kata jamak Bang. Saya tulis ini. Bagaimana Bang? Silahkan. Ini menurut saya loh ya ini Bang. Baik. Bapa dan Yesus itu adalah Esa dalam kealahan, dalam penciptaan. Bang, mohon maaf Bapak Hati, saya meminta tolong Anda definisikan dulu kata Esa dan kata jamak. Esa artinya apa? Tunggal. Pintar anak Bapak hari ini. Ya tolong definisikan kata tunggal dan kata jamak Bapak. Itu aja saya. Beda tunggal dengan satu Bang. Oh baik, satu tunggal itu beda dengan satu. Kalau satu hitungannya kayak mana Pak? Ya satu nama Rek, tapi tunggal itu bisa dari beberapa unsur. Gimana tunggal beberapa unsur? Sebentar dulu saya bawakan Anda. I, you, she, he. I itu berapa hitungannya Bapak? Satu Bang. Satu, pintar sekali. Apakah I1 itu terdiri dari tidak kata tunggal atau hanya satu merujuk kepada kata tunggal secara bahasa Indonesia? Kebetulan di sini ada guru bahasa Indonesia Bang Handi. Share dulu bentar ya. Ada Ini Bang. 10 menit aku balik. Baik, silakan Bang Handi. Tapi aku di sini bantu Mr. Hati. Apa Iya, yang dikatakan Mr. Hati itu benar loh Bang Bulu. Bahwa Gimana? tunggal sama satu itu beda. Coba kalau satu aja nggak bisa dibilang. Paling sangka satu-satunya gitu. Kalau tunggal itu bisa anak tunggal, bisa Baik. bawang tunggal. Baik. Tapi kita melupakan bahwasanya satu rumah, satu kapal, Tunggal anak rumah nggak satu. bisa kan? Tunggal Baik. rumah nggak bisa kan? Ayo. Baik, rumah tunggal bisa ada di dalam definisi kata kiasan. Nah, dia Pahami login. Bang makna Tengok dulu kata. datanya ya. Baik. Silahkan Pak Hati. Jangan lama-lama ya Bang Mr. Hati nengok data. Ketika ada orang mengatakan anak tunggal berarti hitungannya satu. Karena tunggal itu sinonim dengan kata satu. Kita harus pelajari dulu antara antonim, sinonim, persamaan kata, dan perbedaan kata. Silahkan Pak Hati. Bapa dan Yesus adalah satu Bang. Itu yang disaksikan oleh Bible. Aku dan Bapa adalah satu. Baik. Dalam penciptaan. Baik. Yohanes 1 mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan Dia itu telah menjadi manusia, yaitu firman, yaitu Yesus sendiri. Bang, mohon maaf Bang, saya hanya meminta kepada Anda tolong definisikan kepada saya makna secara harfiahnya kata tunggal dan kata jamak di sini Bang. Sesuai dengan kaidah bahasa Bang. Silakan. Tunggal itu tidak jamak dan jamak itu tidak tunggal loh Bang.
Baik, mohon maaf ketika jamak itu tidak tunggal, kata jamak itu merujuk ke mana Bang? Ketika jamak tidak tunggal berarti jamak itu berbilang Lebih dari gitu. satu. Lebih dari kata baik, lebih dari satu, pintar sekali. Dari satu, lalu tunggal Bang? Tunggal dalam maksudnya keesaan begitu loh Bang, Bapa dan Tunggal dalam keesaan, tunggal dalam keesaan. Jadi tunggal dalam keesaan berbeda dengan definisi kata tunggal di dalam litertek bahasa. Ya, gimana Pak Hate? Gimana Pak Hate? Gimana Pak Hate? Gimana Pak Hate? Karena ketika Anda mengatakan tunggal dalam keesaan, silakan Anda definisi kata esa itu apa. Esa, ehad di dalam Hebrew dan ahad di dalam bahasa Arab. Silakan Pak Hate. iya, Esa, dan itu yang tertulis di Bible juga kan. Baik, saya bacakan Shema Israel Adonai Eloheinu ehad. Ehad di situ Iya. bermakna apa Pak? Sah? Nah, ehad itu kan bisa satu kan. Terus? Allah itu satu, Allah itu esa. Dan itu Baik. ya kan. Baik. Kata esa di dalam bahasa Indonesia itu akar bahasanya dari mana Pak Hate? Dari ehad. Pintar sekali, ehad atau ahad ya. Iya. Baik. Pertanyaan saya kepada Anda, ketika Anda mengatakan tunggal dalam keesaan, tunggal dalam satu, kata tunggal, bagaimana bisa Anda memasukkan Yesus ke dalam keesaan? Sedangkan Anda menafikan, berarti Anda menafikan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Karena satu itu hanya satu, tidak berbilang. Karena Anda sudah membedakan definisi dari kata esa, tunggal, dan jamak tadi. Kalau jamak lebih dari satu, sedangkan esa itu atau tunggal itu satu hitungannya. Bagaimana Pak Hate? Silahkan. Iya, begitu sudah Bang. Itu sudah kayak mana? Ya, Baik. seperti yang Abang jelaskan gitu kan. Tunggal Berarti satu, ketika berbeda Anda dengan mengatakan, jamak. baik. Ketika Yohanes 10:30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu, sedangkan definisi Anda tunggal itu satu, tidak berbilang lagi, sedangkan di sini ada dua pribadi, bagaimana Anda menjelaskan definisi Anda kepada Yohanes 10:30? Silahkan. Dan itu yang Bible katakan, aku dan Bapa adalah satu Bang. Baik, lalu bagaimana dengan definisi yang Anda sampaikan? Karena Anda itu, Bang. Karena Anda mengatakan esa tunggal itu satu, tidak berbilang lagi. Sedangkan di Yohanes 10:30 itu ada dua pribadi di sana. Bagaimana? Dua gini pribadi aja, Bang. berbilang Ini kan? Abang dulu coba aja Baik, sampaikan baik. bagaimana pemahaman Bang Bulu sebenarnya. Baik. Ini pemahaman Anda ya. Ketika Anda mendefinisikan kepada saya tadi kata esa tunggal itu satu, tidak berbilang lagi, dan jamak itu lebih dari satu, artinya berbilang. Sedangkan Anda mengkonter pernyataan Anda ke Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Sedangkan di situ ada dua pribadi, yang manakah yang harus saya pegang, Yohanes 10 atau pernyataan Anda? Karena Anda mengatakan esa tunggal itu satu, tidak berbilang. Sedangkan Yohanes 10:30, aku dan Bapa. Kata dan sebagai kata konjungsi atau penghubung di antara dua subjek. Subjek ke satu adalah aku, subjek kedua adalah Bapa. Bagaimana Pak Hati? Silahkan. Iya, betul itu. Yesus membedakan dirinya dari Bapa. Benar, ketika membedakan dirinya kepada Bapa, terdapat dua subjek di situ. Subjek ke satu adalah aku dan subjek kedua adalah Bapa. Bagaimana disebut menjadi satu? Sedangkan Anda sudah mendefinisikan esa atau tunggal atau satu itu tidak berbilang-bilang lagi, just only one. Bagaimana Pak Hati? Sedangkan di Yohanes 10:30 ada dua subjek atau dua pribadi yang diceritakan di sana. Iya, betul itu Bang. Memang esa itu tidak terpisahkan. Seperti Yesus dan Bapa adalah tak terpisahkan. Esa adanya. Ketika esa itu adalah satu, sedangkan ini adalah dua pribadi, paham tidak dua pribadi? Bagaimana Anda mengatakan ini satu, sedangkan Anda mengatakan satu itu tidak berbilang, jamak itu lebih dari satu. Kenapa di situ tidak dituliskan kata jamak, sedangkan ada dua pribadi?
Gini loh Bang, saya sudah sampaikan tadi, ya ada sudut pandang dilihat dari kisahnya, ada Baik, keberbedaannya dalam hal karya gitu. baik. Dalam hal karya, dalam keesaannya. Sedangkan kata esa, Anda mengatakan kata berasal dari kata ehad, akar bahasanya di dalam bahasa Hebrew. Shema Israel ada kata ehad di sana. Ehad itu adalah satu. Ketika Anda mengatakan Allah Pak, janganlah Google lagi. Tak suka saya ini. Nggak dihargainya bulu ketek ini. Makanya Capek sopan saya lah bulu mengajarkan. ketek. Sopan Masuk saya pula ini. nggak pakai baju. Iya Bulu juga ya. keteknya kelihatan. Iya, baiklah, baiklah, Saya bantu baiklah. dikit. Boleh, silahkan. Baik. Sebenarnya Pak Hati ini kalau dengan pemikiran dia yang seperti itu, dia ingin mengatakan bahwa Yesus Bang. itu adalah inkarnasi Tuhan. Jadi memang satu. Iya. Ah, Bang begitu. Bang Bulu, simpulkan aja pemahaman Abang biar saya coba ikuti. Baik. Karena gini. Baik, saya simpulkan sedikit. Saya selalu memakai nas dan dalil. Iya. Di Alkitab ya, di Injil disebutkan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Sementara Pak Hati. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri gitu. Begitu. Iya. Pak Hati. Baik, Yesus adalah Allah. Sedangkan di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu sejak mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ketika Yesus itu adalah Allah itu sendiri, lalu bagaimana Anda menjelaskan kata satu-satunya yang merujuk kepada Engkau atau kepada Allah di sini sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. Gimana Pak Hati? Itu di mana Bapa adalah mengutus Yesus dan Yesus mengatakan Baik. Ketika Anda barusan mengatakan Anda mengkonter dari statement saya di jam 20.24 waktu Indonesia bagian Barat, saya mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri dan Anda membenarkan pertanyaan saya. Ketika Yesus di ayat ini di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini dibedakan menjadi dua pribadi, ada Allah di sana, ada Yesus di sana, sedangkan di ayat itu disebutkan satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaan saya, bagaimana Anda menjelaskan konsep atau kata satu-satunya just only one di sini, sedangkan ada dua subjek yang disebutkan berbeda di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Bagaimana Pak Hati? Iya Bang, saat itu kan Yesus menyatakan diri sebagai utusan. Baik. Saya bawa lagi ke dalam 1 Korintus, perkataan Paulus, mohon maaf. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus adalah Allah itu sendiri, mengapa Paulus, rasul yang paling the best bagi umat Kristen ini, membedakan dua subjek pribadi ini? Silahkan. Karena membedakannya Bapa mengutus dan Yesus. Bapak paham makna kata? Baik, saya bacakan lagi. Ketika Anda di jam 20.24 mengatakan dengan pernyataan saya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, sedangkan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 Yesus dibedakan dengan Allah itu sendiri karena di situ disebutkan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Artinya Yesus diutus oleh Engkau yang merujuk kepada Allah dan Allah itu adalah satu-satunya. Sedangkan pernyataan Anda di jam 20.24 Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan saya membawakan di dalam 1 Korintus pernyataan Paulus mengatakan bahwasanya namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, Allah yaitu Bapa dan Yesus Kristus dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Jika Yesus adalah Allah itu sendiri, kenapa Yohanes 17 ayat 3 membedakan antara dua pribadi ini dan 1 Korintus pernyataan Paulus membedakan dua pribadi ini. Allah merujuk kepada Bapa dan Tuhan merujuk kepada Yesus. Silakan Pak Hati. Juga kepada apa yang menjadi tugas Yesus kan sebagai utusan. Saya tidak permasalahkan tugas Yesus. Mau Yesus itu mohon maaf terbang bersama iblis kayak dibawa oleh iblis ke bubuk bagi bait suci Allah kayak mau dibawa ke gunung kayak sesuai dalam Lukas 4 Matius 4 terserah. Ini Mau aja, Yesus Bang. itu adalah ini. Sebentar dulu Pak Hati.
Iya. Baik, Coba baik, sampaikan baik, Pak. saja dalilnya, Baik. kesimpulannya gitu loh. Baik, saya sudah menyampaikan dalilnya. Bagaimana Anda mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, sedangkan di dalam Korintus dan Yohanes 17 ayat 3, Yesus dibedakan dengan Bapa. Sedikit-sedikit sebelum Pak Hati jawab. Baik, silakan. Ya, Dia silakan, katakan tadi kan Bang. dalam tugas. Ya, itu berbeda, Pak. Dalam karya dalam tugas, misalnya saya nih, saya sebagai supir, saya sebagai kepala keluarga, ya, saya sebagai anggota API misalnya. Itu orangnya tetap aja saya satu, Pak. Tetapi yang Bapak bilang ini Tuhannya, itu orangnya ada 3. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Itu berbeda, Pak. Jadi karya saya memang bisa banyak, tetapi saya tetap satu, badan saya satu, Pak. Nah, sedangkan Yesus ini Tuhannya Bapak ini, yang Bapak punya konsep ini, Bapak katakan itu karya, tapi pada faktanya mereka ada 3 di situ, ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Jadi nggak apple to apple komparasinya, Pak. Saya luruskan, Pak, ya. Nah, begitu, Pak. Oke, silakan. Lanjut, Bang Bulu. Baik, bagaimana Pak HT, yang manakah pernyataan Anda? Pernyataan Anda saya catat ini. Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri, sesuai pernyataan saya Anda benarkan di jam 20.24. Lalu bagaimanakah Anda mengkomparasikan pernyataan saya yang Anda iakan, yang Anda aminkan tadi di jam 20.24 ini kepada Yohanes 17 ayat 3 dan 1 Korintus tadi? Silakan. Itu aja. Iya Bang, memang ini maksudnya dari keyakinan kami akui Baik. bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, Baik. ya. Mm-mm. Kemudian dia adalah Firman yang datang Baik. menjadi manusia untuk menebus Baik. dosa-dosa manusia. Baik. Ketika Yesus adalah Allah itu sendiri, lalu bagaimana Anda menjelaskan Yohanes 17 ayat 3? Iya, karena Yesus adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 2 dan 3 gitu kan. Segala Baik. sesuatu diciptakan oleh Dia. Baik. Segala sesuatu kan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Pertanyaan saya, ketika segala sesuatu diciptakan oleh Dia, ketika Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri, lalu kenapa di dalam 1 Korintus dan Yohanes 17 ayat 3 Allah itu dibedakan dengan Yesus? Yang mana yang harus saya pegang? Pernyataan Anda di jam 20.24 atau pernyataan Alkitab? Saya sudah bilang tadi, Abang, itu karyanya Bang Kete, Baik, silakan. Bang Silakan. dari dua dalil tadi dari Bible itu kan menyatakan bahwasannya Sang Tuhan cuma satu-satunya Tuhan, ya. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus juga adalah Sang Tuhan, Sang Ilah, ya, itu kan jadi 2, Pak, ya. Dalil tadi menyatakan satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah yang diutus. Kok bisa Abang yakinin, ya, walaupun Abang bilang dari keyakinan kekristenan. Tapi Iya, karena saya imani, keyakinan Bang. Kok Kristenan, kenapa saya yakini? Ya karena saya imani, ya kan. gini Bang, maksud saya gini, kan Kristenan kan keyakinannya berdasarkan daripada apa yang diajarkan dalam Bible harusnya. Kan gitu. Ayat Bible sendiri menyatakan adanya satu-satunya Tuhan dan Yesus yang diutus. Gitu. Sudah? Bagaimana Pak Hati? Jadi Iya, betul. kesimpulannya tuh Abang dapat dari mana tentang ketuhanan Yesus itu adalah Tuhan itu, Allah itu sendiri? Dari mana? Ya Bible yang katakan, Bang. Yesus Karena ada pencipta, Yesus mengampuni dosa. Oh Bapak, mohon maaf, ketika Anda Yesus mengampuni dosa, bahkan Petrus juga bisa mengampuni dosa. Silakan baca di Injil. Bahkan Jadi bukan Yesus yang bisa mengampuni dosa, Bapak. Ketika Anda mengatakan bahwasanya karena Yesus bisa mengampuni dosa, dia Tuhan. Mohon maaf di dalam Injil sendiri disebutkan bahwa Yesus bisa mengampuni dosa, Bapak. Mohon maaf, di dalam Injil sendiri Petrus bisa mengampuni dosa. Ditimpali balik oleh perkataan Yesus, itu di Injil saya itu redline, Bapak. Ketika Petrus berkata, dia bisa tidak mengampuni dosa saudaranya, kata Yesus bisa ketika dia mengucapkannya 70 kali. Ketika Petrus mengatakan 7 kali, Yesus mengatakan tidak 70 kali. Berarti ketika Anda percaya bahwa perkataan Yesus itu adalah konkret dan absah,
adalah perkataan Tuhan yang harusnya terjadi, yang wajib terjadi, berarti apa yang dinarasikan Yesus, apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus sesuai dengan pernyataan Petrus itu benar adanya, bahwa Petrus juga bisa mengampuni dosa saudaranya atau mengampuni dosa manusia. Jadi bukan hanya Yesus yang bisa mengampuni. Silakan Anda baca dalam Injil, betul tidak pernyataan saya? Jadi jangan asal-asalan bernarasi ketika ada saya di sini. Iya, Bagaimana Pak Atu? belum. Baik, bagaimana? Ya seperti itu sudah ya. Kayak mana Pak? Ya Allah itu Esa, Allah itu telah datang dalam Yesus Kristus. Gini loh Pak, seperti tadi kata saudara saya Bang Al, ketika di dalam Markus dicatatkan bahwasanya penglihatan Stefanus walaupun berbeda antara Markus dengan KPR Kisah Para Rasul, di KPR itu Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah atau Bapa, sedangkan di dalam Markus Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah, walaupun berbeda antara berdiri dan duduk. Tapi sakarep dulu, saya tidak membahas secara literal teks ayat atau secara original teks ayatnya. Yang saya tanyakan, ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah dan itu penglihatan kepada Stefanus di dalam Alkitab atau Biblos, ketika dua orang ini adalah menjadi dua pribadi yang berbeda, ada dua orang yang berbeda, ada dua sosok yang berbeda, lalu bagaimana bisa Anda mengatakan satu? Bagaimana bisa Anda mengatakan Esa? Sedangkan ada dua pribadi di sini. Makanya tadi tidak salah ketika Yohanes 17 ayat 3 mengatakan hanya ada satu-satunya Allah yang benar, satu, just only one. Iya, Itu betul. di dalam KJV, sebentar, di dalam KJV silahkan Anda lihat. Ketika Anda mengatakan lagi di jam 20.24 Yesus adalah Allah itu sendiri, sedangkan di dalam 1 Korintus Allah itu adalah Bapa. Ketika kita merujuk kepada Markus, penglihatan Stefanus, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa atau Allah, berarti Yesus bukan Allah itu sendiri karena ada dua pribadi di situ. Bagaimana? Yesus duduk berdiri di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Itu menunjukkan ya gitu loh. Gimana? Menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaannya, menunjukkan Baik. Ketika itu menunjukkan keutamaannya, gini loh Pak, mungkin Anda tidak paham. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, sedangkan di dalam Yohanes 17 ayat 3 hanya ada satu Allah, satu-satunya Allah, dan Yesus Kristus adalah pribadi atau subjek kedua yang disebutkan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, merujuk kepada subjek kedua. iya. Ketika penglihatan Stefanus yang dicatat oleh Markus dan KPR Kisah Para Rasul yang duduk atau berdiri di sebelah kanan Allah, berarti ada dua pribadi, tidak satu di situ. Berarti di situ kata jamak sesuai definisi Anda tadi. Karena lebih daripada satu itulah jamak. Yesus Berarti berdiri. bukan satu. Iya betul. Yesus berdiri dan duduk di sebelah tahta Allah Bapa. Itu menunjukkan bahwa Yesus berbeda dari Bapa. Baik, ketika Yesus berbeda dari Bapa, berarti Anda menentang Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Anda juga menentang pernyataan Anda di jam, sebentar dulu. Pernyataan Anda di jam 20.24 Yesus adalah Bapa itu sendiri, sedangkan Bapanya di sebelah kiri Yesus sebelah kanan. Ketika saya berdiri di sebelah kanan, berarti Anda itu akan kena ke kiri saya, tangan kiri saya, sebelah kiri saya. Berarti ketika Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri, sedangkan di sebelah kiri ada sosok Allah, lalu bagaimana dengan kata jamak atau kata tunggal tadi? Definisi yang Anda berikan kepada kami semua. Ya betul, Yesus dan Bapa itu berbeda. Tapi Baik, ketika Yesus dan Bapa adalah berbeda, sedangkan Anda mengatakan di jam 20.24 Yesus adalah Allah itu sendiri, bagaimana Anda menjelaskan kedua pernyataan Anda ini yang saling kontradiksi? Silakan. karena Bible katakan kan, marilah kita menciptakan kita menunjuk kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian Baik. Tentang Allah itu pencipta, Yesus adalah pencipta, dan Yesus berkata, akulah dia, gitu. Baik. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus berbeda dengan Bapa, baik sebentar dulu. Kealahan, gitu kan? Baik sebentar dulu. Yesus berbeda dengan Allah ya, dengan Allah ini ya.
Yesus berbeda dengan Allah karena Allah merujuk kepada Bapa di dalam 1 Korintus. Anda mengatakan di jam 20.24 Yesus adalah Allah itu sendiri. Sedangkan di jam 20.36 Anda mengatakan Yesus berbeda dengan Allah atau Bapa. Yang mana yang harus saya pegang? Pernyataan Anda di jam 20.24 atau di jam 20.36? Yang mana? Karena di jam 20.24 Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Sedangkan di jam barusan 20.36 Anda mengatakan Yesus berbeda dengan Allah. Yang mana yang harus saya pegang? Ayo, yang mana Pak Hati? Iya, Yesus dan Bapa Esa dalam kealahannya gitu kan. Baik, baik. Gini, saya ulangi lagi pernyataan Anda. Begini loh, Baik. ini formulanya Baik. begini. Baik. Yesus Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus. Tapi ketiganya adalah Allah gitu loh. Baik, ketika Anda mengatakan ketiganya adalah Allah. Ketiganya adalah Allah. Sedangkan Yohanes 17 ayat 3 membedakan itu. Hanya ada satu Allah di sana. Dan dikonter oleh pernyataan Paulus di dalam 1 Korintus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus adalah Allah itu sendiri, lalu kenapa Paulus membedakan antara dua subjek ini? Allah merujuk kepada Bapa dan Tuhan merujuk kepada Yesus. Bagaimana Pak Hati? Iya betul itu Pak, kesaksian Paulus. Aduh. Baik, pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan barusan di jam 20.38, baik. Bang Bulu, coba sampaikan saja kesimpulan Bang Bulu, coba saya pahami gitu. Saya udah menyimpulkan kesimpulan saya melalui definisi baik. Bang Bulu kan misalnya sudah mengikuti cara berpikir saya, penafsiran saya pribadi. Baik. Dan sudah bisa menyimpulkan gitu kan sebenarnya. Baik. Gini, saya simpulkan semua pernyataan Anda. Ini dari pernyataan Anda ya. Silakan. Baik. Di jam 19.52 Anda mengatakan antara Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan. Dan di jam 19.53 Anda mengatakan Tuhan bagi kita adalah Tuhan dalam ketauhidan atau dalam keesaan. Di jam 20.12 Anda mengatakan di satu sisi keesaannya yang merujuk kepada Yesus. Saya bertanya lagi definisi kata tunggal. Anda mengatakan esa atau tunggal itu satu, tidak berbilang lagi, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Dan jamak itu lebih dari satu, artinya berbilang. Sedangkan di jam 20.24 Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Lalu Anda membantah lagi pernyataan Anda itu di jam 20.36 Yesus berbeda dengan Allah. Ketika saya mengkonternya kepada Yohanes Yohanes pasal 17 ayat 3 dan 1 Korintus pernyataan Paulus. Sedangkan di jam 20.38 Anda mengatakan ketiganya adalah Allah. Berarti kesimpulan saya, pernyataan Anda jam 20.24 Anda tentang sendiri di jam 20.36 dan Anda koreksi lagi di jam 20.38. Karena pernyataan Anda ini ketiga-tiga di jam 20.24, 20.36, 20.38 bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam 1 Korintus, pernyataan Paulus, dan di dalam pernyataan Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 3. Begitu saja, berarti pernyataan Anda menentang pernyataan atau tulisan atau perkataan Yesus yang ditulis Yohanes di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 dan pernyataan Paulus di 1 Korintus yang mengatakan bahwasanya hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Silahkan Pak Hati. Anda menentang intinya pernyataan Anda menentang pernyataan di kitab Anda sendiri. Terima kasih. Saya persingkat mungkin ya kesimpulannya menurut yang saya pahami dari tadi. Ini Bang Hati kebingungan terhadap apa yang disampaikan oleh Bible dengan apa yang dipahami dalam kekristenan bahwasannya Yesus adalah Allah. Padahal Bible sendiri tidak menyebutkan itu. Di Bible dari dalil Bible menyatakan bahwasannya ya, hanya ada satu Allah. Satu-satunya. Sema Israel juga satu, juga saya 3 juga satu, gitu ya. Dan tentang adanya di sebelah kanan Allah di surga yang dilihat di Markus dan satu lagi tadi, itu juga membuat Anda bingung gitu. Padahal ini jelas menyatakan ada dua sosok. Kenapa Anda bingung? Nah,
Ini yang dipertanyakan dari tadi, Bang. Kenapa Anda bingung? Dalilnya jelas, penjelasannya ada di Bible. Anda yang bingung sendiri sebenarnya. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Saya merasa ini Bang, kami Kristen tidak merasa bingung loh Bang. Itu kami yang yakini. Gini, Pak Hati, mohon maaf Pak Hati, gini. Ketika Anda mengatakan Anda tidak bingung, sedangkan pernyataan Anda membingungkan Anda sendiri. Gini loh, ketika konsep ketuhanan kita tidak membingungkan, mohon maaf saya contohkan pada Muslim. Ketika seluruh Muslim ditanya, tolong dong jelaskan konsep tauhid atau ketuhanan dalam Islam. Jelas pakem. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Pakem duduknya. Allah itu tidak berbilang just only one, satu itu zat atau pribadi lah kita bilang. Mohon maaf. Saya tidak bisa sebenarnya membilang pribadi karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Saya bilang zat cuman satu, ahad. Atau esa satu. Tapi ketika dari pernyataan Anda tadi, bahkan Anda membantah pernyataan Anda sendiri. Ketika memang ajaran itu benar, konsep ketuhanan, maka tidak akan membingungkan umatnya. Ketika saya ditanya tadi, tolong Bang Bulu, tolong jelaskan konsep ketuhanan. Saya pakem aja, tinggal saya bilang surat Al-Ikhlas, selesai. Laisa kamitslihi syai'un, selesai. Tapi ketika Anda tadi saya nyatakan, saya pertanyakan konsep ketuhanan Anda, dari tadi Anda membantah pernyataan Anda sendiri. Padahal yang saya bawa semuanya dalam Alkitab. Ada ayat-ayatnya, bahkan saya catat jam-jam dan menitnya ketika Anda memberi pernyataan. Ketika Anda mengatakan, oh orang Kristen gak bingung lah, lawang Anda sendiri bingung dengan pernyataan Anda, saya catat semuanya. Di satu sisi Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri, sedangkan di jam yang lain Anda mengatakan Yesus berbeda dengan Allah, sedangkan di jam yang lain Anda mengkoreksi lagi ketiganya adalah Allah. Gimana Anda bisa menjelaskan kebingungan Anda sendiri ketika Anda mengatakan Kristen tidak bingung, sedangkan Anda sendiri dengan pernyataan Anda bingung. Paham, silahkan yang lain. Iya Bang, bisa dipahami. Gini Bang Hati, supaya tidak bingung ya. Ada pemahaman Tidak. dalam Ini gini loh Bang, tentang abang-abang mujizat, ini Bang. bertiga ya. Ini saya kasih kesimpulan saja dari keyakinan kami, gitu ya, supaya bisa dipahami. Itu kesaksian Bible, gitu kan, khususnya Yohanes gitu katakan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Siapakah firman itu? Kemudian dijelaskan firman itu telah menjadi manusia. Siapakah itu? Ya Yesus sendiri. Jadi pada intinya Yesus bagi kami adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Oke, izin Itu Pak saja. tanya tentang ayat itu. Ya, izin teman-teman ya. Jadi begini. Yohanes 1 itu berkata pada mulanya firman. Oke, saya mau bertanya. Kata-kata pada mulanya firman, jadi yang pertama-tama kali ada itu Allah, Bapa atau firman? Ini pertanyaan saya. Coba silakan jawab. Jangan diperpanjang lagi pertanyaan ini, fokus saja ini. Siapa saya? Pada ayat Yohanes itu, enggak sebentar. Saya mau melihat apakah Bapak ini jujur atau tidak. Kan saya bertanya, pada mulanya adalah firman. Jadi yang mau saya tanyakan, yang pertama kali ada di sebelum ada alam semesta dan semua ini, itu Bapa dulu atau firman dulu? Pertanyaan saya, coba. Gimana Pak? Silakan jelaskan. Singkat aja. Allah, Bapa. Katakan Bapak, kalau firman katakan firman. Atau Bapak mau mengatakan dua-duanya langsung ada tiba-tiba gitu. Nggak apa-apa juga, kita terima. Kan kita diskusi Pak, nggak ada yang tabu. Silakan Pak. Pada mulanya itu ya memang ya firman Bapa ya. Ada adanya kan. Iya, maksudnya pada mulanya kan firman. Kan? Nah, itu makna pada mulanya firman itu maksudnya apa? Apakah itu bermakna bahwa Bapa itu sendiri adalah firman dan firman itu adalah Bapa? Maksudnya begitu? Karena kalimat lanjutannya tidak begitu, Pak. Kalimat lanjutannya tidak begitu, Bapak dengar ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Tuhan. Bersama Tuhan, artinya antara Tuhan dan firman itu terpisah, Pak. Jadi Bapak harus jujur. Katakan, mungkin menurut Bapak yang pertama kali ada adalah Bapa. Kemudian Bapa berfirman. Nah, gitu kan kita enak diskusinya, Pak. Jujur. Jadi Bapak nggak menutup diri gitu. Kalau katakan tadi ya, pada mulanya adalah firman. Berarti yang firman itu adalah Bapa. Nah, jujur saja katakan begitu. Kalau memang Bapak mau bilang begitu nggak masalah. Berarti firman adalah Bapa. Oke, kita terima. Tapi kalimat selanjutnya,
Firman itu bersama Tuhan. Nah, ini maksud bersama Tuhan ini apa? Maksudnya firman ini adalah ucapan Tuhan, perkataan Tuhan, pikiran Tuhan, atau memang firman ini adalah makhluk lain selain Tuhan? Itu yang mau kami tanya. Silakan, Pak. Itu kan untuk pribadi kan. Enggak, Bapak jangan putar-putar, jelaskan aja. Kan tadi pada mulanya adalah firman. Saya mau bertanya, pada mulanya adalah firman, apa ini maknanya adalah firman ini maknanya sama nggak dengan Bapa? Saya mau tanya, silakan Pak. Itu bertanya Pak, jadi Bapak bisa menjelaskan bebas sih, nggak masalah Pak, menurut pemahaman Bapak aja. Berhenti enggak habis-habis pertanyaannya. Enggak, Bapak karena belum menjawab, makanya nggak habis. Bapak jawab aja, firman itu adalah Bapak itu sendiri. Nah, Bapak jawab seperti itu, atau Bapak jawab bukan. Ditanya ini buat jebakan ini, Bukan jebakan jebak, Pak. Batman. Ini, Bapak, saya jelaskan ya, saya orang teologi, orang filsafat. Bang Bulu, Ya, silakan. bentar. Bang Bulu sama host ini orang bahasa. Nah, Oh, belum lagi Bang begitu. Bejo. Jadi makanya kita Pantasnya ini- di sini Pantasnya ini berkaliber ini, aduh. Padahal saya ini cuma karucu. Enggak Maaf. apa-apa, kan kita kan nggak apa, jamnya pertanyaan santai aja Pak. Saya cuma tanya, apakah firman itu sama dengan Bapak atau tidak? Itu aja yang saya tanya. Bapak tinggal jawab sama, tidak, gitu aja. Iya Bang. Jelas di Yohanes itu kan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menunjuk kepada hakikat firman itu sendiri sebagai Allah, segala sesuatu diciptakan dia gitu kan. Oke, sebentar. Berarti Bapak Firman mau itu telah mengatakan menjadi firman itu adalah Allah. manusia. Nah, itu yang tertulis di Bible kami loh Pak. Ngerti, saya bukan bertanya itu Pak. Saya bertanya tadi, apakah firman itu sama dengan Bapa? Begitu, atau firman itu ciptaan Bapa? Itu yang saya tanya. Dia terpisah atau jadi satu dengan Bapa? Itu yang saya tanya. Dalam keesaannya adalah satu. Ah, berarti jadi satu. Betul? Iya. Dia jadi satu, Iya. betul? Ya, karena pada mulanya dan firman itu adalah Allah sendiri. Tapi Bapa itu kemudian adalah Allah. dia menjadi manusia, dia terpisah dari Bapa. Jadi nggak bisa Bapak katakan satu. Dia terpisah, dia hidup di bumi. Bapak nggak tahu hidupnya di mana. Loh, Saya itu belum- sejarah ternyata loh di Padang Palestina. Hah? Kenapa? Itu kan ada sejarahnya kan. Enggak, saya bukan bertanya itu. Kan tadi Bapak katakan bahwa firman itu adalah Bapak itu sendiri. Kan betul kan? Makanya saya tanya, firman sama Bapak sama apa enggak? Saya tanya gitu loh Pak. Bapak udah jawab apa belum? Bapak jawab tadi, ya firman itu adalah Bapak itu sendiri, kata Bapak kan. Berarti Bapak berubah menjadi firman. Atau firman itu adalah Bapak itu sendiri. Oke, kemudian firman menjelma menjadi manusia. Berarti nggak ada lagi Bapak yang lain. Yang ada itu ya cuma Yesus itulah sebagai Tuhan kan. Betul nggak? Gini loh Bang, gitu loh. Bapa dan Yesus firman itu sehakikat sebagai Allah, tapi Yesus dan Bapa itu berbeda gitu. Itu kontradiksi Pak. Bapak katakan sehakikat tapi berbeda. Iya berbeda lah Dalam Pak. Nggak, Bapak dengar Pak ya. Ini Pak ya. Yang maknai hakikat itu Pak, itu adalah substansi Pak. Ya, jadi kalau saya katakan bahwa sendok itu hakikatnya adalah dari sendok besi, itu adalah hakikatnya digunakan buat makan, ya. Nah, kemudian tidak bisa Bapak katakan sendok itu dipakai buat nyekop, itu berbeda gitu, atau buat ngelas misalnya, berbeda kan Pak. Itu namanya hakikat. Jadi kalau sudah kita sepakati hakikatnya bahwa sendok adalah peralatan dipakai buat makan, nggak bisa lagi Bapak katakan sendok ini adalah pakai buat sepatu gitu. Itu kan nggak, berarti Bapak nggak konsisten. Itu namanya hakikat. Nah, kalau Bapak berubah lagi, itu namanya bukan hakikat, Pak. Itu namanya jelmaan. Nah, itu berbeda, Pak. Jadi ada perubahan. Maksud saya begini, Pak. Dengar, Pak. Bapak dengar saya baik-baik ya. Sesuatu yang berubah bentuk itu secara hakikat juga berubah, Pak. Saya kasih contoh es ya. Es itu beku, ya, maka dia dikatakan es. Tapi kalau dia mencair, itu tidak bisa dikatakan es. Itu air namanya. Kalau dia menguap, itu namanya gas.
Jadi kalau dia sudah berubah bentuk, itu secara hakikat juga berubah, Pak. Nah, itu kalau Bapak menggunakan akal berpikir itu. Ya, Iya, Bang. hakikat itu Saya sudah sampaikan tadi. Saya host, Bang Al izin turun. Kayaknya ini bagian Bang Al ini. Saya mau swing-swing, mau putar-putar, mau ke lapak lain dulu ya. Silakan Pak Hati dengan Bang Al aja ya. Kayaknya saya udah selesai. Oke, terima Ayo, yo. Masya Allah. Bang Al silakan, Bang Bejo, Bang Al, Hesti. Terima kasih Hesti waktunya. Pak Hati, mohon maaf sekali jika ada kata-kata saya yang salah. Semoga amin Pak Hati. bagian dari